Saudara, pemerintah Kota Manado terus melakukan penataan ruang yang fokus pada peningkatan kualitas trotoar untuk masyarakat. Penataan trotoar menjadi kawasan pedestrian kini telah menjadi favorit warga untuk jalan kaki, olahraga, bahkan untuk pengembangan UMKM. Pembenahan trotoar di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Manado dilakukan dengan tujuan menciptakan fasilitas publik yang aman dan ramah bagi pejalan kaki. Trotoar yang telah berhasil dibenahi pemerintah kota saat ini terdapat di sepanjang ruas Jalan Pierre Tendean Boulevard, kawasan Marina Plaza, serta ruas Jalan Samratulangi. Trotoar yang dibangun telah dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk yang nyaman dan guiding block untuk pejalan kaki tunanetra. Tak hanya itu, di atas trotoar juga disiapkan tempat khusus untuk pelaku UMKM. Perbaikan trotoar ini mendapat respon positif warga Kota Manado. Warga bilang trotoar yang dibangun Pemkot menjadikan wajah kota semakin indah dan terlihat lebih modern dan estetik. Trotoar yang baru juga memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, bahkan bisa dimanfaatkan warga untuk berolahraga lari atau sekedar jogging di pagi atau sore hari. Menurut saya sih dengan adanya fasilitas yang sudah terlihat sangat modern ya, sangat membantu para pelari dan juga pejalan kaki yang ada di sekitaran Kota Manado, dan juga dengan adanya fasilitas modern dapat membantu yang disabilitas karena disediakan akses untuk jalan mereka. Bagus, jadi Manado lebih indah, jadi lebih nyaman, jalan juga lebih nyaman di sini. Mau istirahat, mau duduk nyaman, jadi kelihatan suasananya bagus. Jadi sebagai masyarakat ya kami senang melihat ini dan senang menggunakannya. Bapak ada tanggapan saran nggak buat pemerintah dengan kondisi ini? Soalnya ya saya lihat nggak ada sih, cuma saya lihat kalau ini bersih ya itu saja. Saya lihat pemerintah juga sigap dalam merawat ini yang sudah disediakan pemerintah. Setiap hari kami kalau lewat sini saya lihat bersih, jadi senang lah, nyaman jalan sini. Hingga kini pemerintah Kota Manado telah merenovasi trotoar dengan panjang kurang lebih 5 km. Rencana pembangunan trotoar yang representatif masih akan dilanjutkan Pemkot Manado di semua ruas jalan protokol. Harapannya bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat luas. Kedepannya tentu kita akan bangun. Karena kan pemerintah kota menata kota supaya kotanya nyaman, kotanya indah, masyarakat menikmati, enjoy untuk tinggal di kota dan atau masyarakat dari luar untuk berkunjung ke Kota Manado. Jadi kita akan terus melakukan pembangunan penataan pedestrian di Kota Manado sehingga Kota Manado ini nyaman dan indah. Ya, saya berterima kasih karena selama ini fasilitas seperti kursi-kursi itu terjaga dengan baik. Jadi masyarakat menjaga. Kalau ada yang rusak, saya lihat itu faktor bukan karena disengaja oleh masyarakat. Jadi saya berterima kasih. Saya berharap masyarakat terus menjaga fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Wali Kota Andre Ango berharap peran aktif masyarakat menjaga seluruh fasilitas umum yang sudah dibangun sehingga bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Yana Mingke Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Manado terus melakukan penataan kawasan pedestrian di sejumlah ruas jalan protokol. Pembenahan trotoar ini tak hanya ditargetkan untuk kenyamanan pejalan kaki, namun juga mendukung aktivitas olahraga hingga pengembangan UMKM. Untuk mengetahui lebih jauh progres dan rencana ke depan, kita berbincang bersama dengan Wali Kota Manado, Bapak Andre Anggo. Selamat pagi, Pak Andre. Selamat pagi. Iya, penataan penataan trotoar di Kota Manado ini semakin tertata dan juga dimanfaatkan oleh warga. Sejauh ini bagaimana progres dan juga rencana ke depannya, Pak? Proses berjalan dengan baik. Rencana ke depan tentu kita akan terus menata pedestrian ini, trotoar lah. Kita bikin bagus di kawasan pedestrian. Kita menata supaya Kota Manado menjadi indah, menjadi ramah bagi masyarakat Kota Manado.
Jalan protokol Pak seperti Pierre Tendean, Boulevard, Marina Plaza hingga Samratulangi yang sudah dibenahi. Apa pertimbangan pemerintah kota dalam menentukan lokasi-lokasi ini? Pertama traffic tentunya kan. Kan ini dibangun untuk dimanfaatkan. Jadi tentu pertimbangan kita mana traffic yang tinggi dan traffic yang berpotensi tinggi itu yang kita prioritaskan. Jadi makanya di Jalan Pierre Tendean, Jalan Samratulangi karena memang trafiknya tinggi dan itu nanti untuk mendukung program angkutan umum kita, bus. Jadi itu juga untuk mendukung supaya masyarakat kan nanti dia jalan ke bus stopnya itu nyaman. Nah ini juga respon dari warga Kota Manado terpantau positif. Bahkan trotoar juga dimanfaatkan untuk olahraga dan aktivitas ekonomi. Apakah ini sudah sesuai dengan target pemerintah kota? Tentu target pemerintah kota kan masyarakat nyaman. Jadi mereka bisa beraktivitas, mereka bisa berjalan termasuk olahraga dengan nyaman. Untuk aktivitas ekonomi itu kan by product aja. Tujuan utamanya bukan untuk aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi kan tercipta karena adanya traffic. Kalau tidak ada traffic tidak akan ada aktivitas ekonomi. Kebetulan yang kita bikin ini kan yang prioritas ini yang trafficnya tinggi, terjadilah aktivitas ekonomi di situ. Tapi nanti itu kan kita akan kita atur karena tidak sembarang lah kita harus bikin aktivitas ekonomi di pedestrian. Hingga saat ini kan sudah 5 km ya Pak trotoar yang dibenahi, yang direnovasi. Apakah juga ada target lain, misalnya titik-titik lain untuk juga dibangun trotoar yang lebih ramah terhadap pejalan kaki Pak? Ya tentu itu kita kan berprogres terus, kan anggaran kan terbatas, jadi kita harus cicil. Jadi kita akan bangun terus, kan targetnya itu tadi, yang trafiknya tinggi, yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat itu yang akan diprioritaskan. Jadi nanti ada Jalan Samratulangi, kan Jalan Boulevard juga masih belum semua kan. Jadi kita akan lengkapi sisi kanan Boulevard juga masih banyak yang kita belum bikin. Jadi itu on progress. Dan terutama kita prioritaskan yang akan menjadi hub di mana masyarakat turun dari angkutan umum, dari bus yang kita sudah siapkan untuk pindah ke bus yang lain atau ke tempat aktivitas mereka. Itu nanti akan kita prioritaskan. Baik Bapak, ini menarik. Harapan secara singkat Pak, harapan pemerintah kota kepada masyarakat agar fasilitas ini bisa dilanjutkan atau dimanfaatkan secara berkelanjutan? Ya, saya berharap dijagalah oleh masyarakat. Jadi pertama fasilitasnya dijaga. Ya selama ini masyarakat sudah menjaga sih, saya lihat. Saya berterima kasih, saya berharap ke depannya terus dijaga. Dan terutama jangan buang sampah ya bukan cuma di pedestrian, tapi sebenarnya di mana saja. Supaya kota kita jadi nyaman, kota kita jadi bersih, kota kita jadi indah. Baik, semoga ini juga bisa dimanfaatkan dan juga dijaga bersama pemerintah kota dan juga warga agar fasilitas yang nyaman juga bisa dirasakan oleh warga Kota Manado. Terima kasih Wali Kota Manado, Bapak Andre Anggo telah bergabung di Jurnal Nusantara. Salam sehat Bapak. Terima kasih.